daunnya yang sudah lapuk, dari batangnya juga yang sudah mulai tumbuh jamur. Luar biasa banget. Ada juga sembarang. Ya, dan juga harus dikasih bambu gitu. Untuk pembuangan panas karena kebutuhan suhunya itu. Itu dicampur. Ya. Oh, ini masih difermentasi lagi. Setelah 1 hari. Jadi apa namanya, Pak? Gitu. Ya, karena kalau ditutup dari apa Ini kayak di air. Parit, dipotong-potong ini parit semua, gitu. Tapi nanti pengaplikasiannya tetap lanjutnya. Dari omongan Pak Ridwan udah. Ada dari rebus, ada dari daun gamal, ada morkewaninya juga dari Si nasinya ditutup Untuk proses apa? proses fermentasi untuk perpindahan dari bakteri sersa bambu ke nasi. Buat apa Pak nasinya itu? Nah, nasinya itu digunakan nanti untuk dekomposer, dibuat pupuk cair, dicairkan sebagai pengganti yang dipakai mol nasi, tidak membeli. Jadi yang kita beli gula merahnya saja. bahannya yang dibutuhkan untuk membuat Untuk pupuk organik ya memang khusus pupuknya itu bahan-bahannya. Iya, Ini dari batang pisang, terus sekam, terus jerami atau dedaunan, Setelah jadi terus seperti ini kotoran hewan. Dalam 1 ton takarannya batang pisang 30%, kohek 30%, jerami 20%, dengan seratnya tadi itu 20%. Tapi konvensional itu biasanya anakannya itu maksimal mungkin 10, ini sudah lebih dari 10. Produktif lebih banyak. Berarti kalau untuk penanaman Aman. Jadi kalau yang bertani takut dengan kotoran hewan, nah kalau dengan kompos ini sudah aman ya. Nah, ini dia yang sudah tiba di Desa Pubunga. Dan untuk saat ini kita berada di Desa Pubunga untuk mungkin meliput kegiatan SRI organik. Di sini untuk SRI organik sendiri dari dampingan PT Pale ini sudah berjalan sekitar 1 tahun ya. Sekitar 1 tahun dan sekarang sudah mau masuk ke tahun kedua. Dan di sini juga beberapa petaninya yang melakukan kegiatan organik, yaitu dimulai dari padi sri organiknya, sayuran organiknya, pupuk organiknya, semuanya dilakukan oleh petaninya langsung. Di sini untuk padi sri organik sendiri, di mana untuk kebutuhan dari benihnya itu cuma membutuhkan sekitar 5 kg per hektar. Nah, sementara untuk di wilayah setempat ini untuk padi konvensionalnya yaitu menggunakan sistem tabela di pipa itu kebutuhannya sekitar 80 sampai 100 kg per hektar. Itu kebutuhannya lebih banyak dari yang organik. Nah, kenapa yang organik ini, yang SRI organik ini harus sedikit? Dikarenakan penanamannya hanya 1 saja per titik tanamnya. Jadi lebih hemat dan lebih efisien. Dan juga dengan tanam 1 ini anakannya bisa lebih dari yang lainnya, itu lebih dari konvensional seperti itu. Air beras, air kelapa Yang awal dengan gula merah ya? Iya, gula merah. Sekarang dengan nasi Dengan air. Mol nasi pertamanya nasi yang diperam. Nasi dikepal-kepal baru diperam dengan pakai seresah daun bambu. Ya karena ini kan kita mengambil jamurnya ini dari bambu. Gitu. Ini yang kita pindahkan di sini. Sehingga nantinya bukan hanya sekedar untuk menghancurkan ini bahan kompos, tapi juga sekaligus nantinya di tanaman itu untuk mengendalikan tanaman. Artinya ini jamur yang baik untuk petani, ini jamur yang bermanfaat. Karena banyak juga jamur yang justru merugikan untuk petani. Ya, sementara di jamur ini
hasil kajian ini memang Jadi tidak mencari distribusi kompos keluar ke pabrik, dibuat sendiri. Dari pupuk cairnya, pupuk padatnya berupa kompos semua dilakukan sendiri oleh petani langsung. Sehingga petaninya ini menjadi petani yang mandiri, yang berdikari, yang mampu memberdayakan dirinya untuk lingkungannya, untuk keluarganya, kan untuk kesehatannya juga seperti itu. Di pengelolaan ini kan menggunakan sistem konvensional. Nah, di sini tim pendampingan ini dari yang diturunkan oleh PT Pale sendiri melalui Kalisa, itu kita mengajarkan, memberikan pelatihan bagaimana tentang kesehatan yang pertama. Karena dari padi Sri Organik ini yang paling utama adalah kesehatan. Nah, di situ yang menjadi faktor utama. Kesehatan bagi penggunanya, kemudian bagi keluarganya, lingkungannya juga. Dan di sini yang menjadi sehat itu bukan hanya orang, tapi lingkungan, tanahnya juga yang tadinya padat, tidak mau ada cacing, bisa hidup cacing, gitu. Bisa hidup berbagai macam serangga. Yang awalnya sedikit-sedikit disemprot dengan racun, nah sekarang si serangga atau musuh alaminya sudah bisa dikendalikan, si hamanya dengan musuh alami. Jadi tidak perlu menggunakan racun lagi, seperti itu. Mas, kalau dari sisi ekonomi perbedaannya apa ya dibandingkan konvensional dengan Sri Organik? Nah, perbedaannya dari segi ekonomi adalah yang pertama dari yang jelas adalah dari benih ya. Dari benih itu yang tadinya harus 1 kuintal sekarang sudah berkurang 95% menjadi 5 kg saja kebutuhannya. Kemudian dari pupuk, apalagi saat ini kondisi pupuk sangat langka dan juga mahal. Harga melonjak dari musim ke musim. Sekarang untuk petani yang dibina sendiri, pupuknya semuanya sudah tidak kebingungan, sudah tersedia pupuknya karena dibuat secara langsung sendiri seperti itu. Kalau untuk umur tanamnya berapa sampai masa panen? Nah, Dan untuk berapa jumlah panen? Oke. Dan untuk umur panennya sendiri itu disesuaikan dengan varietasnya apa gitu. Dan kebetulan rata-rata yang kita tanam ini adalah varietasnya adalah metik susu. Itu kurang lebih sekitar 105 hari ya untuk masa panennya. Dan juga tergantung dari cuaca gitu. Tergantung dari cuaca, dan kebetulan untuk panen sendiri di sini sudah ada perbandingan, yaitu dari konvensional ke SLI sendiri ada perbedaan gitu. Dari sekitar 5 ton sampai ke 7,5 ton. Jadi 2,5 ton perbedaannya gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.